semakin kalian punya tanggungan keluarga, maka kalian harus banyak dana daruratnya. Guys, hari ini gue pengen ngebahas soal kasus yang emang lagi hot juga di berita, yaitu ada orang yang penghasilannya 20 juta, tapi ketika ada pandemi kayak gini, gajinya itu dikurangin sama perusahaannya itu sekitar 50%. Jadi dia cuma dapat 10 juta. Dan ternyata dia ini nggak cukup uang tersebut karena dia harus bayar cicilan rumah, mobil. Jadi dia cuma cukup buat susu anak 500 ribu. Itu belum termasuk uang dia. Menurut pendapat kalian gimana guys? Mungkin kalian juga udah pernah dengar nih berita tentang ini. Nah jadi gue mau memberi tanggapan ya, pendapat gue soal berita ini. Jadi pendapat gue tuh kayak apa ya? Pertama, gue ngelihat penghasilan dia gede, 20 juta ya, dalam sebulan. Tapi gue melihat orang ini tuh dia tidak berhati-hati terhadap pengeluaran dia. Dia berpikir bahwa, oh ya udah, gue penghasilannya 20 juta. Otomatis gue bisa cicil banyak hal lah. Dan sisanya buat hidup suami istri, ya kan? Nggak akan cukup gitu loh. Kenapa? Karena dia tuh tidak memprediksi apabila terjadi sesuatu, dia tidak memprediksi ada dana. Seperti ketika gajinya berkurang, sisa 10 juta, dan 10 juta itu ternyata udah mepet. Udah bayar ini, udah bayar mobil, cicilan mobil, belum bayar rumah juga, ya kan? Jadi itu udah mepet banget gitu loh. Tinggal susu anak 500 ribu dan sisanya dia nggak bisa makan. Jadi di sini pelajarannya adalah pertama, susun dana darurat dari jauh-jauh hari. Dana darurat itu kalian nggak mesti harus langsung gede. Yang penting kalian sisihin aja gitu. Jadi sisihin, dan kalau bisa sih itu 6 kali dari pengeluaran kita dalam sebulan ya. Atau ya kalaupun emang jelek-jeleknya lah 3 kali deh, jelek-jeleknya segitu. Bahkan kalau misalkan kalian udah punya tanggungan kayak istri sama anak, itu udah harus 12 kali dari pengeluaran kalian. Jadi semakin kalian punya tanggungan keluarga, maka kalian harus banyak dana daruratnya. Itu yang semestinya harus dibangun, karena dalam kondisi-kondisi seperti ini kan nggak ada yang tahu juga gitu loh. Bisa jadi besok ada masalah nih, entah tiba-tiba kerjaan kita dipotong gajinya, atau entar kita di layoff, atau entar kita dipecat gitu. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah yaitu dia mempersiapkan dana darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak mencicil sesuatu. Jadi lo udah nganggap nih, gue penghasilan 20 juta, yaudah gue cicil aja lah buat mobil, buat rumah. Nah, menurut gue itu merupakan anggapan yang salah, karena dengan lu mencicil banyak ya, at least itu aja menurut gue udah mendekati 50% daripada income lu untuk nyicilnya itu. Padahal sebenarnya secara teori ketika lu mau nyicil sesuatu itu at least 30% daripada total pendapatan bulanan lu, itu aja udah maksimal banget. Kalau gue sih menyarankan di bawah daripada itu ya. Kalau misalkan penghasilannya orang ini adalah 20 juta, maka ya at least mungkin 30% itu kayak 6 juta gitu. Itu udah maksimal gitu loh cicilan dia. Jadi ketika misalkan dia tiba-tiba dipotong sama perusahaan dia 50%, dia masih ada uang sisa gitu loh, masih bisa hidup gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang harus menjadi kunci, yaitu ketika kita mau ngutang sesuatu ya dipikir, atau mau cicil sesuatu kita dipikir lagi gitu, apakah kondisi ini bakal fine-fine aja sampai jangka waktu utang itu berakhir gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh ya udahlah pasti gue fine-fine aja kok, nggak ada masalah. Nah itu merupakan anggapan yang salah gitu, karena di luar sana nggak ada jaminan gitu. Lo mau kerja di perusahaan manapun, kalaupun ada masalah pandemi kayak begini, lo bisa di layoff ya kan, atau lo bisa di kurangin gajinya gitu. Orang nggak akan ada prediksi kayak begini, tapi ya itulah fungsinya gitu loh. Lo harus bisa cek lagi nih berapa nih yang lo keluarkan setiap bulan, terutama utang lo ada berapa gitu. Kalau terjadi seperti ini itu gimana? Jangan berbicara oh ini nggak mungkin. Anggaplah itu bisa mungkin terjadi gitu loh, pengeluaran seperti ini. Itu yang kedua ya. Yang ketiga,
itu adalah lebih ke punya second income. Jadi harus punya pendapatan kedua. Kita nggak bisa mengandalkan full dari pendapatan yang kita dapat setiap bulannya dengan satu income aja. Kayak misalkan dia kerja di perusahaan, ya berarti income dia dari situ-situ aja. Menurut gue ya nggak bisa kita ngarapin dari itu doang gitu. Tapi kita harus juga cari sumber yang lain gitu. Sumber mungkin passive income atau apapun. Misalkan mungkin Sabtu Minggu dia kerja di menjadi barista atau dia menjadi apa gitu. Karena dengan adanya second income, kalian misalkan ada apa-apa, kalian masih bisa hidup lah, masih bisa berkehidupan. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya second income, terus tiba-tiba kehidupan berubah drastis, kayak tiba-tiba dipotong 50%, nah kalian kan kebingungan kan harus kayak gimana gitu. Mau misalkan pindah kerja pun juga sulit gitu loh di saat-saat seperti ini. Jadi itu yang harus diperhitungkan dari jauh-jauh hari. Jadi lebih menurut gue yang keempat ini ya, saran yang terakhir itu adalah check and balance. Jadi check and balance ini adalah lu setiap bulan lu liatin tuh pengeluaran lu berapa, penerimaan lu berapa. Jadi cash flow dari in sama outnya berapa gitu. Jadi lu hitung nih, oh berarti pengeluaran gue segini, pengeluaran tidak terduga ini bisa terjadi adalah ini gitu. Apa gitu, lo catat-catetin aja. Jadi lo bisa memiliki kemungkinan, oh berarti dalam sebulan gue pengeluaran segini. Oh berarti kalau gue bisa nyicilnya segini gitu. Jadi lo harus check and balance setiap bulan, karena setiap bulan tuh kadang-kadang suka berubah gitu pengeluaran itu. Bisa jadi ada pengeluaran yang fix, tapi tiba-tiba ada pengeluaran yang baru yang bakal fix gitu. Jadi itu harus dihitung-hitung juga sih. Dan kalau untuk komposisi utang, intinya maksimal 30% sih kalau menurut pendapat gue ya. Karena menurut teori financial planner pun juga ya sekitar segitu, 30%. Memang ada yang bilang bahwa kayak retainer 36%, tapi ya kalau 30% I think it's okay sih. Oke, mudah-mudahan video hari ini bisa menjawab keresahan yang ada di publik juga kan, yang tentang pembahasan yang gaji 20 juta ini gitu. Ini menurut pendapat gue. Menurut pendapat kalian gimana? Kalian bisa share di kolom komen di bawah ini ya. Nah, buat kalian yang suka dengan video gue, kalian bisa subscribe di channel gue dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian bisa terupdate apabila ada video-video terbaru dari gue. Dan kalau kalian merasa apa yang gue omongin hari ini bakal bermanfaat buat teman-teman kalian, kalian juga bisa share dengan mengklik tombol share entah ke Facebook, ke teman-teman kalian yang lain gitu. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.